Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Fatur. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan model pembelajaran Number Head Together sebagai tugas desain pembelajaran dengan materi yang sesuai saya kirimkan dari RPP. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Baik, di sini langsung saja Bapak akan mengajak kalian untuk mempelajari mengenai syaja'ah. Nah, sebelum daripada hal itu, Bapak akan sedikit menjelaskan apa itu syaja'ah. Syaja'ah adalah sebuah sifat keberanian atau bisa juga diartikan sebagai sifat benar atau gagah. Jadi berani karena benar, gitu. Gagah karena benar. Nah, kata saja sendiri digunakan untuk menggambarkan sifat kesabaran dan keberanian seseorang di sebuah medan perang dalam membela kehormatan sebagai seorang umat Islam. Nah, namun konteks medan perang ini tidak selalu perang di mana mengorbankan jiwa dan raga, di mana saling baku hantam, tapi medan perang juga bisa diartikan sebagai medan perang di ranah pendidikan, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada landasan ayat Al-Quran mengenai syaja'ah itu sendiri. Di dalam surat Al-Hud ayat 112 yang artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oke, untuk selanjutnya, karena di sini Bapak menggunakan model pembelajaran Number Head Together, maka eh, saya minta kepada anak-anakku sekalian untuk membuat kelompok berjumlah 4 kelompok. Yang pertama, kelompok hubungan antara syaja'ah dengan kejujuran. Yang kedua adalah macam-macam syaja'ah. Yang ketiga adalah hikmah dari syaja'ah. Dan yang keempat adalah sikap syaja'ah. Oke, baik. Setelah kalian membentuk suatu kelompok, silahkan kalian mendiskusikannya, dan salah satu ketua kelompok untuk mengambil nomor kelompoknya di depan dan menyimpannya atau mengikatnya di setiap kepala anggota kelompok kalian. Silakan. Oke, baik. Di sini sudah terlihat kelompok 1 menggunakan ikat kepala nomor kelompok 1 juga sampai nomor 4. Langsung saja silahkan nomor yang menggunakan ikat kepala nomor 1 dengan kelompoknya menjelaskan mengenai hubungan antara syaja'ah dan kejujuran. Oke, baik. Bagus sekali tadi yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian, bahwasannya hubungan antara syaja'ah dengan kejujuran adalah konsisten menyuarakan kebenaran meskipun di hadapan penguasa zolim. Yang kedua, hubungannya adalah setiap manusia pasti pernah bersalah. Dan yang ketiga, selalu senang berbuat baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya mengenai macam-macam syaja'ah. Oke, bagus sekali, tepat sekali apa yang dipresentasikan kelompok 2. Bahwasannya macam-macam syaja'ah itu ada syaja'ah nafsiyah atau keberanian yang terkait dengan jiwa, ada di dalam diri. Misalnya saat menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Dan itu kalian harus berani.
maupun itu bahaya secara sosial, bahaya secara pribadi, bahaya secara agama, kalian harus berani menegakkan kebenaran, gitu. Atau dalam menanggulangi sebuah penderitaan di masyarakat, di keluarga, ataupun di kalian sendiri harus berani menghadapi. Yang kedua tadi disebutkan oleh kelompok 2, bahwasannya jenis yang kedua adalah saja'ah harbiah, yaitu keberanian yang terkait dengan peperangan, misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Itu macam yang kedua dari saja'ah. Silakan selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai hikmah dari saja'ah. Oke, bagus sekali. Sebagaimana tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 3, bahwasanya hikmah dari saja'ah itu adalah membentuk sifat-sifat mulia. Di antaranya apa? Yaitu cepat, tanggap perkara, mudah memaafkan, tangguh, juga sabar dalam menahan amarah, dan selalu tenang, juga selalu mencintai atau di dalam dirinya punya jiwaan untuk eee, porsi kecintaan yang lebih. Nah, tetapi jika seseorang itu terlalu dominan beraninya atau beraninya ini tidak diutarakan kepada hal yang benar, tidak dikontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan, maka akan memunculkan ceroboh tuh. Dia berani tapi tidak dengan porsi yang benar atau tidak terkontrol, maka dia akan ceroboh atau sombong gitu. Dia punya keberanian untuk mengatakan bahwasanya dirinya lebih hebat. Timbullah sifat takabur dan juga meremehkan orang lain dan ujub gitu, karena merasa dirinya yang paling benar atau karena dia punya keberanian yang lebih, ya dia berani untuk mengungkapkan bahwasanya gue yang paling benar gitu, dan kalian adalah tidak benar dan tidak berani. Akhirnya timbullah sifat meremehkan orang lain dan ujub, ingin dilihat tuh. Sebaliknya, jika seorang mukmin kurang saja'ah, maka akan dapat memunculkan sifat rendah diri. Bukan rendah hati ya teman-teman, tapi rendah diri. Tuh, juga cemas, mudah cemas dia karena tidak punya berani, menganggap semua hal tidak bisa ia lakukan. Akhirnya yang timbul adalah kecemasan, juga kecewa. Tuh, kecewa ini sendiri timbul dari kekecewaan terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Akhirnya dia mudah kecewa juga terhadap orang lain dan kecil hati, epes meer, atau langkahnya hanya pendek tidak panjang langkah, karena apapun yang terjadi dia selalu menggunakan kata hati tanpa dihadapi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kelompok 4 silakan mempresentasikan mengenai sikap saja'ah. Ya, kelompok 4 yang menggunakan ikat number head. Nomor 4. Oke, betul sekali. Seperti yang teman-teman kalian tadi bicarakan dari hasil diskusinya, bahwasanya dari sikap syaja'ah yang harus dipupuk adalah daya tahan yang besar. Karena namanya hidup pasti banyak ujian gitu. Ketika kalian mengalami sebuah ujian, gitu, baik apapun bentuknya, kalau kalian tidak memiliki daya tahan yang besar, maka kalian akan runtuh, kalian akan kalah gitu. Dan dengan daya tahan yang besar, justru kalian akan melewati batas-batas yang tidak pernah kalian kira gitu. Selanjutnya ada sikap berterus terang. Nah, orang pemberani itu adalah orang yang selalu berterus terang atau orang yang jujur gitu. Karena ketika dia mengetahui sebuah kebenaran, dia tidak takut apapun yang terjadi. Tuh, ketika hal itu benar, dia terus berterus terang, tidak menyembunyikan sebuah fakta, tidak menyembunyikan sebuah berita, gitu. Tapi dia terus terang karena dia adalah seorang pemberani dan dia berani bertanggung jawab apapun yang telah terjadi. Itu. Selanjutnya ada sikap objektif kepada diri sendiri.
Nah, orang pemberani ini betul tadi yang dikatakan oleh kelompok 4 bahwasanya orang yang berani ini objektif terhadap, kepada diri sendiri gitu. Dia selalu mengandalkan dirinya sendiri daripada mengandalkan orang lain, yang akhirnya dia mempunyai kapasitas yang lebih, dia mempunyai keberanian yang lebih dan itu membawa manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Dia mengandalkan dirinya sendiri, lalu dia muncullah keberanian yang lebih gitu. Yang selanjutnya orang yang berani adalah orang yang amanah. Tidak mungkin orang yang berani dan terkontrol itu tidak amanah, tidak mungkin gitu. Karena orang yang berani itu selalu amanah gitu, selalu mudah dipercaya orang lain gitu. Karena orang lain menganggap bahwasannya dengan, eee, dengan dibebankan sebuah tugas kepada orang tersebut, orang yang berani, dia percaya bahwasanya dia akan menuntaskannya gitu. Itu karena orang tersebut berani dan dia akhirnya bisa memecahkan segala apapun, bisa melakukan hal apapun, gitu. Mungkin segitu saja, eee, saya sebagai guru tadi dalam mempraktikkan, mode pembelajaran Number Head Together sesuai dengan RPP yang saya susun mengenai keberanian. Begitu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.